Pengenalan untuk penanganan bahan kimia. Umumnya, pabrik memiliki bermacam-macam bahan kimia. Banyak di antaranya bersifat beracun dan terdapat dalam jumlah yang banyak. Terpapar bahan kimia beracun dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang serius, seperti kanker, gangguan sistem saraf, kerusakan organ dalam, masalah pernafasan, dan lain-lain. Bahan kimia juga dapat merusak kulit, mata, hidung, dan tenggorokan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya produktivitas dan peningkatan jumlah karyawan yang tidak masuk dan sakit. Beberapa bahan kimia bahkan dapat beresiko menyebabkan kebakaran atau ledakan. Kecelakaan yang melibatkan bahan kimia akan menimbulkan biaya tinggi bagi perusahaan dalam bentuk kehilangan material. Kerusakan peralatan dan fasilitas, dan cedera atau bahkan kematian. Karena itu, para supplier harus sangat berhati-hati dalam menyimpan, memberi label, mengamankan, memindahkan dan menggunakan bahan kimia. Bahan kimia yang ditangani dengan baik akan memastikan kesehatan dan keselamatan para pekerja. Mencegah biaya tambahan akibat material yang terbuang, hilang, limbah, dan kadaluarsa. Tertumpah dan insiden-insiden lain, atau termasuk potensi kewajiban dan tuntutan hukum, dan mencegah biaya yang terkait dengan insiden keadaan darurat. Kepedulian akan keselamatan bahan kimia dapat menjaga kepercayaan dari komunitas, mencegah kerusakan lingkungan di area tempat pekerja tinggal, dan secara umum membantu lingkungan yang lebih sehat dan aman. Nilai. Kunci utama untuk mengerti apa yang dapat terjadi pada pabrik Anda adalah dengan menilai resiko bahan kimia. Sangat penting untuk menilai siklus hidup atau life cycle dari tiap bahan kimia. Dan apakah bahan kimia tersebut dibeli dengan baik, disimpan dengan aman, ditangani dengan hati-hati, digunakan secara bertanggung jawab, dan dibuang dengan tepat. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3 harus dibentuk yang terdiri dari perwakilan manajemen dan pekerja. Dan paling tidak seorang ahli K3 yang terlatih dalam penanganan bahan kimia. Sangat penting bagi P2K3 untuk mengadakan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh area pabrik untuk mengidentifikasi area penting atau hotspot dan mengikuti alur bahan kimia berdasarkan siklus hidupnya.
mencatat tiap ada tumpahan bahan kimia, tutup wadah yang tidak rapat, wadah yang penyok, rusak atau cacat, kemasan yang bocor, wadah tanpa label, inventaris yang sudah kadaluarsa, dan lain-lain. Area penting ini adalah tempat mengamati penanganan bahan kimia yang tidak tepat dan tempat di mana ada kemungkinan untuk perbaikan. Umumnya, kontrol yang tepat dapat langsung dilakukan untuk mengurangi resiko. P2K3 harus menginventaris bahan kimia dan tanggal kadaluarsa tiap bulan. Dan anggota P2K3 diberikan waktu untuk menghadiri meeting untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan bahan kimia. P2K3 harus paham dengan inventaris bahan kimia pabrik, mengetahui sifat-sifat bahan kimia yang disimpan, mampu mempersiapkan program pelatihan mengenai manajemen bahan kimia dan keselamatan bahan kimia. Sebagai contoh, bagaimana cara menangani bahan kimia tertentu, penanganan tumpahan, mengerti bahayanya, pemakaian dan penanganan APD. Dan menginformasikan atau melaporkan bahaya potensial. Memanage. Setelah Anda menilai fasilitas Anda dan bahaya potensialnya, sekarang waktunya untuk membuat dan mengkomunikasikan kebijakan bahan kimia yang merefleksikan peraturan perundangan di pabrik Anda. Yang paling penting, kebijakan pengendalian berbahaya pabrik Anda harus disusun dalam urutan prioritas sebagai berikut. 1. Menghilangkan atau eliminasi. Menghilangkan kebutuhan atau penggunaan bahan kimia berbahaya pada proses kerja. 2. Mengganti atau substitusi. Menggunakan bahan kimia yang kurang berbahaya dan lebih ramah lingkungan. 3. Kontrol proses. Engineering control. Mengontrol lingkungan kerja untuk mengurangi paparan bahan kimia berbahaya seperti pembatasan dan ventilasi. 4. Kontrol administrasi. Administrative control. Memberikan pelatihan dan perlindungan yang tepat bagi karyawan. Jika menghilangkan dan mengganti tidak memungkinkan, pabrik Anda harus memiliki kontrol proses dan administrasi yang efektif. Semua karyawan yang menangani bahan kimia harus mendapatkan pelatihan dalam penanganan bahan kimia. Dan kebijakan bahan kimia harus mencakup metode yang tepat untuk pembelian dan pelacakan. Penyimpanan dan pelabelan, atau harap diingat bahwa penyimpanan sangat penting bagi bahan kimia yang sudah terbakar, dan penanganan dan pembuangan bahan kimia. Bahan kimia harus selalu dibeli dari vendor yang memiliki dokumen dan izin yang legal. Dan bahan kimia yang masuk harus dites secara periodik untuk menjamin kandungannya. Saat bahan kimia diterima, karyawan harus segera mencatatnya, update inventaris sehingga secara sistematis dapat mengetahui bahan kimia yang disimpan dan yang digunakan untuk produksi.
dan membuat tabel inventaris bahan kimia yang terstruktur. Setelah inventaris bahan kimia yang komprehensif lengkap, maka inventaris ini dapat digunakan sebagai patokan untuk perbaikan secara terus-menerus. Inventaris yang akurat akan menolong Anda dalam menentukan bahan kimia apa yang harus ada dan yang tidak boleh ada di suatu area. Dan juga mengidentifikasi bahan kimia apa yang kadaluarsa, terbuang, dan atau terkontaminasi. Penyimpanan bahan kimia yang baik dapat meminimalkan resiko dan memastikan bahan kimia dengan sifat bertentangan tidak disimpan bersamaan. Seluruh bahan kimia, termasuk yang terdapat pada secondary container, harus dilabeli dengan baik dalam bahasa lokal yang dimengerti pekerja dan disimpan di area yang telah ditentukan dan terlindungi dari cuaca atau hujan dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Peralatan dan lampu yang tidak mudah meledak atau pecah harus digunakan di area tempat bahan kimia mudah terbakar dan wadah bertekanan tinggi disimpan. Dan bahan kimia reaktif harus disimpan di area yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya reaksi. Gunakan wadah tahan api untuk menyimpan cairan mudah terbakar. Secondary container harus dapat menampung 110% volume bahan kimia yang disimpan. Bila area penampungan tumpahan digunakan, area tersebut harus dapat menampung 110% volume total bahan kimia. Beberapa bahan kimia harus disimpan tertutup dan dilengkapi dengan kabel ground. Untuk menghindari timbulnya listrik statis dan kemungkinan adanya percikan yang dapat menimbulkan jilatan api bila ada campuran mudah terbakar antara bahan bakar dan udara. Label yang tepat harus ditempelkan di setiap wadah, disertai dengan peringatan di semua area penyimpanan untuk mengingatkan karyawan akan bahaya dan tindakan pencegahan dasar. Karyawan yang menangani dan menggunakan bahan kimia harus memiliki akses segera ke tempat bilas mata darurat. Perlengkapan penanganan tumpahan, peralatan pemadam kebakaran, dan telepon emergensi beserta nomor penting. Semua harus lengkap dan dijaga dengan baik. Supplier harus memastikan bahwa APD yang tepat telah disediakan untuk aktivitas kerja yang beracun dan berbahaya. Dan para pekerja harus diberi pelatihan dan memiliki kompetensi dalam memakai dan menyimpan APD. APD harus diganti tiap periode waktu tertentu atau bila rusak. Dan pekerja yang terpapar pekerjaan berbahaya atau hazardous work harus menjalani pemeriksaan kesehatan dengan biaya dari supplier sesuai dengan undang-undang. Lembar data keselamatan bahan, biasa disebut MSDS, beserta inventaris dan dokumentasi harus disimpan dekat dengan bahan kimia. MSDS mengandung informasi penting tentang kandungan bahan kimia, potensi gangguan kesehatan, dan juga prosedur untuk penanganan, penyimpanan, transportasi, dan pembuangan bahan kimia. Fasilitas pembuangan dirancang untuk menampung limbah dan mencegah lepasnya pencemaran ke lingkungan. Karena itu,
Pastikan semua limbah dibuang sesuai dengan peraturan dan dilakukan oleh vendor yang memiliki izin. Dan pembuangan hanya dilakukan pada area pembuangan yang telah ditentukan pemerintah. Selain itu, buat juga prosedur keadaan darurat untuk penanganan tumpahan. Bila memungkinkan, gantikan bahan kimia bahaya dengan bahan kimia yang kurang atau tidak berbahaya yang memiliki fungsi yang sama. Selalu patuhi daftar bahan kimia yang dilarang atau Restricted Substance List yang dipersyaratkan oleh negara pembeli. Untuk informasi yang lebih lanjut mengenai keselamatan bahan kimia, silakan membaca LF Supplier Compliance Manual.